adik-adik, Shalom Kak. Ya, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Martoba, Resort Martoba. Iya, sudah lama ya adik-adik ya kita nggak beribadah bersama lagi. Pasti pada kangen kan? Tentunya kangen Kak, mari kita sapa adik-adik kita Kak. Iya, apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, Yesus memang sip. Buat adik-adik yang di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Ambil sikap untuk memulai ibadah kita, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat hari ini. Kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami masih memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur, tetap bersukacita. Berkati Tuhan ibadah ini supaya kami anak sekolah minggu semakin bersemangat untuk boleh bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, Bila Roh Allah ada di dalamku. Ayo. Yang belum bangkit berdiri, berdiri ya adik-adik. Kita lebih semangat memuji Tuhan. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Ya kita kalau kita mau sukacita. Oh sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Oh sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Param-pam-pam juga, param-pam-pam juga, param-pam-pam juga, param-pam-pam juga. Adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil Alkitabnya. Kita angkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku.
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku beriman dan hilang jalanku, tertawakan di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Nah, pasti adik-adik semua belum ada yang pernah melihat kakak kan? Atau baru pertama kali? Coba yang baru pertama kali melihat kakak coba angkat tangan. Iya, angkat tangan semua ya. Perkenalkan, nama kakak Devi Baru Tambunan. Mama kakak Baru Tarigan. Kakak melayani di HKBP Sentosa. Nah, salam kenal ya buat adik-adik semua. Kiranya adik-adik semua dalam keadaan sukacita dan sehat di hari Minggu ini. Karena kita sama-sama telah memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Nah, bagaimana ya sikap yang baik untuk berdoa? Kalau berdoa, tangannya dilipat. Nah, ambil sikap yang benar-benar baik untuk kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesempatan, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita dari Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 14 sampai dengan 18. Nah, yang belum memegang Alkitabnya, coba Alkitabnya diambil, biar kita sama-sama membaca firman Tuhan ya. Dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan 18. Nah, kakak bacakan untuk kita semuanya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tahu tidak? Sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya agar mereka tetap tinggal di Yerusalem. Nah, murid-murid Yesus mengindahkan apa yang Yesus pesankan kepada mereka. Ketika mereka masih di Yerusalem, adik-adik, datanglah suatu karunia besar di tengah-tengah mereka. Ketika itu Allah menyatakan Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Ketika banyak orang yang telah percaya,
Roh Kudus datang di tengah-tengah mereka dalam rupa lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka, sehingga mereka berkata-kata sesuai dengan apa yang roh itu katakan kepada mereka. Lalu adik-adik, tanpa sepengetahuan mereka, di situ juga banyak orang-orang saleh yang berada di dalam Yerusalem, dan orang-orang itu berada dari tempat-tempat yang jauh, yaitu orang-orang asing yang tinggal dan berdiam di Yerusalem. Ada yang dari Partia, Media, dari Mesopotamia, dari Kapadokia, dari Frigia, dari Libya, dan banyak tempat lainnya. Ketika mereka mendengar para rasul berkata-kata dalam bahasa roh itu, lalu mereka bertanya-tanya, "Loh, bagaimana mungkin mereka bisa berbahasa seperti yang kami mengerti?" Lalu adik-adik adalah yang mengatakan, "Kamu tidak tahu ya, mereka itu sedang mabuk." Lalu adik-adik, Petrus mendengar itu dan berkata, "Tidaklah mereka mabuk, namun sama seperti yang Allah nubuatkan melalui Yoel, maka akan datanglah roh Allah di tengah-tengah kehidupan umat yang percaya." Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa daripada adik-adik semua yang suka mendengar nasihat? Ada tidak? Ada ya? Yang ada coba angkat tangan. Yang di sebelah sana? Iya, bagus sekali. Mengapa kita suka mendengar nasihat ya kak? Karena ketika kita mendengar nasihat, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kita tidak mau mendengar nasihat, maka bisa jadi kita akan kesusahan untuk menjalani sesuatu yang akan kita kerjakan. Kakak punya cerita. Suatu ketika ada seorang anak yang bernama Tiko. Siapa namanya? Iya, Tiko. Tiko ini adik-adik adalah seorang anak sekolah minggu. Sekolah minggu yang kelas 4 SD. Lalu ini terjadi sebelum COVID ya. Dia pergi sekolah dan sebelum dia berangkat sekolah, mamanya memberikan pesan kepada dia, "Tiko, nanti sampai di sekolah kamu jangan makan jajanan yang sembarangan ya." Seperti itu. Lalu dengan cepat Tiko menjawab, "Siap, Mak. Aku akan pergi ke sekolah dan tidak jajan sembarangan." Lalu adik-adik sampai ke depan gerbang sekolah, Tiko melihat banyak sekali beragam makanan yang sangat lezat. Lalu Tiko berkata dalam hatinya, "Mamaku kan tidak melihat. Aku boleh memakan ini semuanya karena mama tidak melihat. Nah, aku pasti merasakan sukacita kalau aku membeli jajanan yang itu, yang ini, yang ini." Lalu dia menunjuk semua jajanan itu. Lalu adik-adik, tanpa Tiko sadari, ternyata jajanan yang Tiko beli tadi sudah dihinggapi lalat. Lalu sampailah di kelas adik-adik, mulailah bunyi perut Tiko. Peruk, peruk, peruk. Loh, kenapa bunyi ya? Ternyata perut Tiko mules adik-adik. Lalu dengan sedih dia berkata, "Aduh, perutku sangat sakit sekali." Dia bilang seperti itu. Lalu ketika dia sakit perut adik-adik, gurunya bertanya, "Tiko, mengapa mukamu seperti itu? Seperti orang yang ingin menangis." Lalu Tiko menjawab, "Ibu guru, perutku sakit sekali, aku mau pulang sajalah." Lalu akhirnya adik-adik, Tiko pun diantar pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Tiko meminta maaf kepada mamanya. "Mama, maafkan Tiko. Tiko telah jajan sembarangan dan tidak mendengarkan nasihat mama." Dan akhirnya mamanya pun menasehatkan dia lagi. Kalau mama memberikan nasihat, kamu harus mendengarkannya. Karena itu baik untukmu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang pernah melawan orang tuanya? Ada tidak? Ada ya. Nah, jangan seperti Tiko tadi ya. Bagaimana kita harus mendengarkan orang tua kita? Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sama seperti murid-murid
Tuhan Yesus tadi adik-adik. Mereka mau melakukan apa yang dipesankan oleh Yesus. Sehingga mereka pun beroleh sukacita dan roh Allah diam di dalam mereka. Nah, sebagaimana kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, kakak percaya kita semua juga adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa mau ikut serta melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita sama seperti orang yang mengatakan, mereka tadi itu mabuk katanya. Padahal mereka sedang dipenuhi oleh roh Tuhan. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik masih ingat tidak? Titah keberapa yang mengatakan, janganlah engkau berdusta? Masih ingat tidak? Ada nggak yang masih ingat? Ada ya yang di sana angkat tangan? Iya, titah ke-9. Janganlah engkau berdusta. Mengapa dikatakan janganlah engkau berdusta adik-adik? Karena anak-anak yang dikasihi Tuhan adalah anak-anak yang harus belajar berkata jujur, berkata yang benar, ya kan? Jangan kita mengatakan hal yang tidak kita tahu, tapi kita mengatakannya kepada orang lain, sehingga orang lain pun menjadi salah mengerti dan salah memahami. Tapi katakanlah yang benar, sama seperti Rasul Petrus, dia katakan mereka tidak mabuk, tetapi mereka dipenuhi oleh roh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang baik, tahu tidak? Karena roh Tuhan sudah hinggap di dalam kita, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang melakukan hal-hal yang jempol. Apa ya hal-hal yang jempol, Kak? Ada yang tahu tidak? Ternyata perilaku-perilaku yang jempol adalah perilaku-perilaku yang berbuah kebaikan, perilaku yang menyenangkan orang lain. Maka setiap perkataanku adalah perkataan yang membangun semangat kepada orang lain, teman-temanku. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah anak-anak yang dipenuhi oleh roh Tuhan, maka mulai sekarang aku tidak lagi mudah marah, aku tidak lagi mudah kesal ketika orang tuaku menyuruh aku melakukan sesuatu. Misalnya, adik, coba ambilkan dulu kacamata Bapak. Yang biasanya dia seperti ini, nggak mau, gitu. Mulai sekarang dia mengatakan, siap Mak, aku akan mengambil kacamata itu. Dengan senang hati, dia akan mengasihi sesamanya, dia akan mengasihi orang tuanya. Karena mulai hari ini, dia adalah anak jempol, anak yang dikasihi Tuhan, anak yang baik. Maka jadilah kita menjadi buah-buah yang baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah siapapun kita berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupan adik-adik semuanya, semakin sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakailah hidup kami seturut dengan rencana Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang selalu bersyukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya ya Tuhan, perencanaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhanlah yang menyertai mereka, Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dengan kekuatan, dengan semangat merawat kami anak-anaknya. Bapa di surga, kami adalah orang-orang yang selalu melakukan dosa di dalam kehidupan kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami dalam dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan kumpulkan persembahan kita buat Tuhan.
Ambil persembahannya, angkat ke atas semuanya, dan sama-sama kita ucapkan, Tuhan, kuberikan persembahanku dengan tidak berbohong. Kita angkat lagu pujian kita, sejuta, sejuta, sejuta. Adik-adik sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.